Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Putri, BP 1810541001 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dari Kampus 2 Unan Payakumbuh. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis diskriminan, di mana analisis diskriminan ini berada di mata kuliah Statistika Multivariat. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam videonya atau penjelasan dari analisis diskriminan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari diskriminan. Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan yang umumnya persamaan itu adalah kuadrat, yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Nah, diskriminan ini juga memiliki arti, yaitu hubungan antara koefisien dalam persamaan kuadrat untuk mencari akar persamaan dan ciri-ciri lainnya. Nah, diskriminan ini nih ada ciri-cirinya. Yang pertama, sifat atau fungsinya. Nah, untuk sifatnya sendiri yaitu D besar dari 0. Di sini nih persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar nyata yang berlainan, yaitu seperti X1 dan X2 itu sangat berbeda. Nah, yang kedua yaitu D sama dengan 0, di mana persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang sama, yaitu X1 sama dengan X2. Selanjutnya yaitu D kecil dari 0. Persamaan ini nih kuadrat tersebut mempunyai akar yang imajiner atau tidak nyata atau tidak real. Sedangkan D sama dengan R kuadrat itu yaitu fungsinya itu kedua akarnya nyata dan real atau rasional. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam rumus. Nah, rumus ini nih ada dua. Yang pertama yaitu rumus diskriminan, yang kedua rumus dari akarnya. Nah, untuk data dari rumus diskriminannya itu yaitu D sama dengan B dikurang 4AC. Sedangkan untuk dari persamaan kuadratnya itu yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan aplikasi SPSS. Sebelum kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS, kita harus menyediakan dulu data yang akan kita analisis. Nah, sekarang kita ada memiliki data A, B, C, dan D. Nah, di sini nih masih berada di Microsoft Excel. Nah, yang untuk A itu adalah kita menggunakan untuk sebagai X1, B yang adalah X2, C adalah X3, dan D itu adalah Y atau dependennya, variabel dependennya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ini kita ambil dulu variabel view. Nah, di dalam variabel view ini terdapat name, type, weight, decimal, dan lain-lain. Nah, di name ini kita masukkan X1, X2, X3, dan Y. Itu tuh untuk data yang kita miliki tadi. Nah, selanjutnya yaitu untuk desimal. Desimal ini awalnya itu adalah 2. Namun, karena data kita tidak berkoma, maka kita ubah menjadi 0. Nah, selanjutnya label ini tergantung dari data yang kita miliki. Kalau data saya itu adalah sikap, IQ, emosional, dan kenakalan. Nah, di value ini kita ubah itu untuk variabel Y. Variabel Y ini kita ubah X1 itu sebagai baik, X2 sebagai nakal. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke data view. Setelah data view ini, kita masukkan data kita tadi ke dalam data view. Setelah data ini dimasukkan, kita buka analisis. Setelah analisis, kita buka classification. Di dalam classification ini terdapat pilihan dan kita ambil diskriminan. Nah, diskriminan ini kita masukkan Y itu ke dalam group variable dan X1, X2, X3 ke dalam independen. Nah, untuk Y ini nanti kita ambil definite right-nya. Kita berikan 1 sebagai minimal, yang 2-nya sebagai maksimal. Nah, setelah selesai, kita ambil data statistik. Nah, data statistik ini kita checklist, match, univariate, ANOVA, dan box M.
Setelah itu kita continue. Baru kita ambil classification. Classification ini yang kita checklist hanya all group equal, weighting group, dan K-Sewers ratio, dan summary table. Setelah itu kita checklist, kita continue lagi, dan baru kita oke. Nah, setelah data kita okekan tadi, kita akan dapat melihat hasilnya seperti ini. Nah, data ini ada diskriminan. Nah, di diskriminan ini terdapat analisis class profession summary. Nah, di sini nih yang validnya hanya terdapat 14 dan untuk excluded-nya itu tidak ada. Jadi totalnya itu terdapat 14. Nah, selanjutnya yaitu grup statistik. Nah, di grup statistik ini yang memiliki IQ baik adalah 11 men dan sikapnya itu adalah 11,89. IQ-nya adalah 27,89 dan emosionalnya itu 23,44. Nah, yang untuk nakalnya itu sikapnya itu adalah 10,20, IQ-nya itu 26,60 dan emosionalnya itu 26,60. Nah, untuk total IQ itu kita jumlahkan itu adalah yang kita ambil itu 11,29, terus 27,43 dan emosionalnya 24,57. Nah, selanjutnya itu yaitu test of equality of groupsmen. Nah, di sini ini adalah sikap, IQ dan emosional juga. Nah, untuk signifikannya seharusnya 0,05, tapi karena data saya mungkin kurang valid, jadi tidak signifikan. Nah, selanjutnya yaitu box text equality. Nah, di sini ini ada baik, nakal, dan white group. Di sini ini ranknya sama-sama 3. Nah, selanjutnya yaitu test Russell seperti yang terlihat di gambar. Terus summary of hidden discriminant. Ada eigenvalues. Selanjutnya yaitu will lambda. Selanjutnya yaitu stardust condition. Nah, data yang akan kita analisis adalah ini semua. Nah, di sini ada classification. Di dalam classification ini adalah proses, excluded, dan used in output. Nah, di proses ini terdapat 14 dan excluded ini kosong. Jadi totalnya itu adalah 14. Selanjutnya yaitu prior probability for group. Nah, di sini ini adalah baik, nakal, dan totalnya. Yang untuk baik itu priornya itu 500 dan nakal juga 500. Namun untuk cash usage in analysisnya itu yaitu unweighted dan weighted yaitu 9 dan 5. Nah, selanjutnya itu ada ini. Data ini, terus yang terakhir adalah data classification ratio. Nah, di classification ratio ini ada baik, nakal, dan total. Seperti yang kita jelaskan di atas tadi, rata-rata nilai baik dan nakalnya itu hampir sama.